Salam Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saat ini begitu menikmati akan setiap anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur kita masih bertemu dan kita berjumpa lewat siaran yang ingin yang saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pada kesempatan ini saya membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama merenungkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati dan kita masih rasakan sampai dengan saat ini. Baik Bapak Ibu diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini saya ingin sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan berikut mengatasi ketakutan. Sekarang ini saya melihat dan saya mendengar bahwa semua orang saat ini dalam ketakutan. Banyak sebagian orang yang merasa takut. Ada yang takut kehilangan pekerjaan. Ada yang takut kehilangan keluarga. Dan juga ada yang takut kehilangan harta. Ada yang takut kehilangan teman. Ada yang takut kehilangan masa depan. Jadi saudara yang berkati Tuhan, namun dari ketakutan saat yang kita rasakan saat ini, yang saudara rasakan saat ini, ingin saya kuatkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita bisa mengatasi setiap rasa ketakutan yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Kita bisa mengatasi semua rasa takut yang ada di dalam diri kita dengan cara memperhatikan langkah-langkah yang ada di dalam teks Matius 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi sebuah ketakutan di dalam diri kita? Yang pertama, di dalam Matius 28 ayat 5 di sini berkata bahwa akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Berbicara tentang tahu, Bapak Ibu berkati Tuhan, adalah kita mengerti, adalah kita pahami, adalah kita peduli, adalah kita tahu artinya sebuah pengetahuan yang dapat berkembang. Itu artinya pengetahuan yang ada pada diri manusia. Tetapi kalau kita berbicara tentang tahu yang ada pada Tuhan, adalah sebuah pengetahuan yang kekal, tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah dan berkurang. Itu pengetahuan yang ada pada Tuhan kita. Tapi pengetahuan yang ada pada diri kita sebagai manusia adalah pengetahuan yang bisa bertambah dan berkurang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kalau kita berbicara sebuah isi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 28 ayat 5 di sini berbicara tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tapi di sini ada sebuah tokoh yang sangat luar biasa di sini, yang sudah tidak jarang lagi bagi kita, adalah perempuan-perempuan di sini. Yaitu di sini, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Di sini yang tokoh-tokoh yang terlibat yang ada pada saat itu di sini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Berbicara tentang Maria, di sini dia adalah orang yang disembuhkan Yesus dengan segala penyakit. Dialah orang yang hadir waktu Yesus disalibkan pada saat itu. Itu terdapat di dalam kisah Markus 15 ayat 40 sampai 41. Dan dia adalah orang yang hadir pada saat Yesus dimakamkan pada saat itu atau dikubur. Itu ada di dalam Markus 15 ayat yang ke-47. Maria juga ini adalah orang yang menjadi saksi ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi pada saat itu suasananya sangat mencekam. Kenapa? Maria ini dan murid-murid yang lain, mereka takut Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tidak lagi mereka lihat. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus dikuburkan pada saat itu.
Peristiwa di mana mereka takut pada saat itu ketika mereka pergi ke dalam kubur untuk melihat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Sehingga pada akhirnya mereka takut. Mereka sangat ketakutan pada saat itu. Oleh karena itu malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah ketakutan mereka saat itu. Ketakutan mereka pada saat itu membuat mereka hilang akan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ketika Tuhan tahu keadaan yang dialami dari Maria ini, Dia datang mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menghibur dan menguatkan Maria dan teman-teman yang lain. Pada saat Yesus disalibkan, bahwa ada keadaan yang sangat mencekam karena terjadi gelap gulita yang lamanya 3 jam. Bayangkan. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan dibangkit, disitulah ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sangat besar. Peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, terjadi gempa bumi dan gelap gulita selama 3 jam. Perasaan mereka semakin takut dan gentar. Dan ditambahkan ketika mayat Tuhan Yesus hilang di dalam kuburan, rasa takut mereka semakin besar. Sehingga pada akhirnya mereka merasa cemas dengan ketidakhadirannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tahu dan mengerti keadaan daripada Maria dan teman-teman yang lain. Sehingga Ia mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk bisa menghibur dan menguatkan daripada Maria ini. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, jika Anda saat ini merasa takut bahwa Anda takut kehilangan pekerjaan, jika Anda saat ini sedang takut kehilangan keluarga Anda, jika saat ini Anda sedang takut kehilangan harta, jika Anda saat ini takut kehilangan segala-galanya, yang perlu kita tahu untuk kita bisa atasi segala ketakutan yang ada dalam pribadi kita adalah kita mengenal bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan mengerti perasaan kita. Sebab ada lagu yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kamu rasa takut saat ini, kalau dalam keadaan takut, kita harus tahu bahwa Tuhan mengerti, bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita goyah. Tuhan tidak akan pernah membuat kita sendiri sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang salah. Karena apa? Tuhan tahu keadaan kita. Ketakutan kita bisa diatasi dengan cara kita mengenal bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Saudara yang berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa ketakutan yang ada dalam pribadi kita? Yang pertama tadi adalah kita tahu bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Dan yang kedua, kita sama-sama bacanya di dalam ayat 6 sampai ayat 10. Di sini berkata firman Tuhan, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi baik Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bagaimana cara supaya kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pribadi kita. Yang kedua di sini saya mengatakan bahwa kita bisa mengatasi ketakutan itu dengan cara kita mentaati perintah Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Maria dan teman-teman, mengatakan jangan takut. Malaikat Tuhan datang ke bumi bukan dengan keinginannya sendiri, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus, perintah dari Allah untuk bisa berjumpa dengan Maria, untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Mereka menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus tahu keadaan dari semua orang. Keadaan dari Maria. Keadaan dari murid-murid Tuhan, bahwa ketakutan mereka itu sudah sangat besar. Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Dan terakhirnya mereka pergi dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Dan di sana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka sama seperti apa yang dikatakan dari malaikat Tuhan. Jangan takut. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang tidak asing lagi yang mereka dengar, yaitu jangan takut. Sebuah ucapan yang diucapkan dari malaikat Tuhan. Berbicara mengenai jangan takut, ini adalah perintah Tuhan, larangan Tuhan, supaya mereka taati perintah. Itu mereka jangan takut. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, mereka tunduk dan taat perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketakutan yang mereka alami pada saat itu menjadi sukacita yang besar. Karena apa? Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan, dan apa yang disampaikan Tuhan kepada malaikat Tuhan. Mereka mendengar secara langsung dari perkataan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketakutan kita bisa kita hilangkan dengan cara kita mentaati perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, artinya kita mengikuti perintah Tuhan. Ada maksud dan tujuan yang Tuhan mau katakan kepada kita, sehingga Tuhan berkata demikian. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketakutan daripada murid-murid Tuhan pada saat itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga pada akhir Tuhan meredakan rasa takut mereka dengan cara Tuhan memerintahkan mereka jangan takut. Dan ketakutan mereka diatasi pada saat itu. Karena apa? Mereka taat dan tunduk kepada Tuhan. Mereka taati perintah Tuhan. Mereka taati perkataan Tuhan, yaitu jangan takut. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita bisa mengatasi ketakutan ini dengan cara kita mentaati setiap perkataan Tuhan. Kita mentaati perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita, jikalau ada seseorang yang berkata dengan kita dan menyampaikan sebuah larangannya kepada kita yang tidak boleh kita lakukan, dan itulah yang bisa kita lakukan. Jikalau saudara kita melarang untuk melakukan sesuatu yang jahat, ketika kita taat, pasti ada sesuatu yang baik. Tetapi jika kita tidak mengikuti apa yang dikatakan kepada saudara kita ketika dia melarang kita untuk melakukan sesuatu yang jahat, ketika kita melakukan, maka sebentar akan ada akibat. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketakutanmu dan ketakutan kita semuanya bisa kita atasi dengan cara kita mentaati sebuah perintah. Salah satunya adalah perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan
adalah yang terutama yang kita harus taati. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa taati perintah, kita bisa mengatasi ketakutan ini dengan cara kita tahu bahwa Tuhan mengerti, bahwa Tuhan peduli keadaan kita, dan kita mentaati perintah Tuhan. Demikian karena firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan, dan biarlah setiap ketakutan yang ada dalam pribadi kita semuanya bisa diatasi. Tuhan Yesus memberkati dan salam.